Pertanyaan berikutnya, dia juga belum menyebutkan namanya. Selamat malam pendeta. Dalam ayat-ayat berikut, Imamat 16 ayat 8 sampai 10. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapusan dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Pertanyaannya, mengapa ada persembahan bagi Azazel? Bukankah Azazel setan? Apakah itu upeti untuk Azazel? Terima kasih, silakan pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Kita buka ayatnya tadi yang disebutkan di dalam Imamat pasal yang ke-16. Saya mau kita baca dari ayat yang ke-5, tapi mungkin saya singkatkan saja bahwa ini terjadi pada hari pendamaian, dan hari pendamaian ini terjadi 1 tahun 1 kali, di mana pada hari ini setelah ada pengampunan dosa dan korban penghapus dosa untuk imam-imam, untuk bangsa Israel, maka akan ada satu upacara khusus di mana ada 2 ekor kambing jantan dan akan diundi. 1 adalah bagi Tuhan dan yang 1 adalah bagi Azazel. Demikian kata ayat yang ke-8. Lalu apa yang dimaksudkan dengan bagi Tuhan dan bagi Azazel? Bagi Tuhan artinya kambing itu melambangkan Tuhan Yesus yang akan mati untuk menebus kita dari dosa. Perhatikan bahwa acara-acara atau upacara-upacara bait kudus atau bait suci di zaman bangsa Israel, upacara-upacara ini menunjuk kepada datangnya Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib untuk menebus. Dengan iman terhadap datangnya Sang Penebus itulah maka ada pengampunan dosa. Karena darah domba itu sendiri tidak ada artinya apa-apa kalau itu tidak melambangkan darah Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Nah, kambing bagi Azazel artinya kambing itu menggambarkan Azazel, atau kambing itulah Azazel itu. Kata Azazel ini menggambarkan suatu sosok jahat dalam pandangan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, suatu sosok jahat. Dan Azazel itu dalam pengertian ayat ini adalah lawan dari Tuhan. Jadi kambing yang pertama melambangkan Tuhan Yesus, kambing yang kedua menggambarkan Azazel atau menggambarkan setan itu sendiri. Kita perlu untuk memahami akan Imamat 16 ini dalam penggenapannya, yaitu pekerjaan penebusan. Nah, perhatikan bahwa setiap hari bila mana orang Israel itu berbuat dosa, entah itu rakyat biasa, entahkah itu tua-tua, ataukah itu imam itu sendiri, maka mereka harus datang ke bait suci Allah, membawa seekor domba yang tak bercacat. Lalu, kalau kita baca ini panjang, ini keterangannya dalam Imamat pasal yang keempat, maka orang yang berdosa itu harus menumpangkan tangannya atas domba itu, lalu kemudian domba itu dia yang sembelih, lalu imam yang bertugas akan membawa darah dari domba itu yang menggambarkan pemindahan dosa dari orang yang berdosa itu ke dalam bait suci. Dan dengan demikian, maka orang yang berdosa itu diampuni. Namun walaupun orang yang berdosa itu sudah diampuni, tetapi karena dosanya itu diangkut melalui darah itu dan dipindahkan ke dalam bait suci, maka orang itu sudah diampuni, tetapi dosanya masih dipercikan dan masih ada di dalam bait suci. Bayangkan selama 1 tahun secara ritual ini terjadi dan menggambarkan
dosa-dosa orang Israel yang sudah diampuni, tetapi dosa-dosa itu masih ada, bukan pada mereka yang berdosa yang sudah diampuni, tetapi masih ada secara ritual melalui darah itu di dalam bait suci. Dengan demikian, sekalipun sudah diampuni, dosa-dosa itu perlu untuk dipindahkan atau dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan inilah yang dilakukan pada hari raya pendamaian tersebut. Nah, perhatikan bahwa pada hari raya pendamaian tersebut, kalau kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-16 dan kita selidiki, maka imam besar itu tidak menumpangkan tangannya ke atas kepala kambing yang bagi Tuhan. Tidak. Mengapa? Karena kambing yang bagi Tuhan itu menggambarkan Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Imam besar itu sendiri menggambarkan Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin Yesus Kristus mengakui dosa kepada Yesus Kristus, karena kambing itu menggambarkan Yesus Kristus, lalu kemudian imam besar itu menggambarkan atau melambangkan Yesus Kristus. Artinya pada saat kambing itu disembelih, darah kambing itu tidak tercemar oleh dosa karena tidak ada pengakuan oleh peletakan tangan atas kepala kambing itu. Dengan demikian, justru darah kambing itulah yang akan dipakai secara simbolis atau ritual untuk membersihkan dan menghapus semua dosa-dosa yang telah dipindahkan selama 1 tahun melalui darah korban-korban anak domba. Setiap hari orang-orang berdosa, lalu darah itu dibawa ke dalam bait suci. Nah, darah kambing yang bagi Tuhan pada hari pendamaian inilah yang padanya tidak diletakkan tangan pengakuan dosa, karena memang dosa sudah diampuni. Yang belum terjadi adalah dosa belum dihapuskan dari dalam bait suci itu. Darah anak kambing bagi Tuhan inilah yang digunakan untuk membersihkan. Artinya darah Yesus itulah yang sanggup membersihkan dan menghapuskan semua dosa-dosa tersebut. Inilah makna dari hari pendamaian. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16 dalam Ibrani pasal yang ke-16, dikatakan di sana bahwa dengan demikian, dengan dilakukannya korban kambing jantan itu, lalu darahnya dibawa ke dalam bait suci, lalu dipakai, dipercikan dan dioleskan kepada perabot-perabot yang ada di dalam bait suci, menggambarkan bahwa bait suci dibersihkan. Dan kalau bait suci dibersihkan atau dimurnikan, artinya dosa-dosa yang selama 1 tahun dipindahkan ke sana juga dibersihkan atau dihapus. Dan menurut ayat yang ke-16, dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Sampai di situ dosa sudah dihapus. Tapi ingat, di dalam pertentangan antara yang baik dan yang jahat, sekalipun Kristus sudah mati di atas kayu salib dan memberikan jalan pengampunan dan keselamatan kepada kita, dan sekalipun Kristus akan menghapuskan semua dosa kita dari catatan-catatan buku-buku atau kitab-kitab di sorga, ingat, setan masih ada. Nah, setan inilah yang dilambangkan oleh kambing bagi Azazel itu. Dan di dalam ayat yang ke-20 dan ayat selanjutnya dikatakan, pada saat itulah maka Harun setelah semua penghapusan dosa selesai, lengkap, sempurna, tidak ada lagi dosa. Tetapi yang masih ada adalah setan yang digambarkan oleh kambing Azazel. Apa yang dilakukan? Maka imam besar itu katanya akan meletakkan tangannya di atas kepala kambing jantan yang masih hidup itu.
karena yang satu sudah dikorbankan, yaitu yang bagi Tuhan. Yang bagi Azazel masih hidup, diletakkan tangan di atas kepalanya, bukan untuk pengampunan dan penghapusan dosa. Karena di ayat sebelumnya, ayat yang ke-16, itu sudah terjadi, sudah lengkap. Tetapi apa makna dari penumpangan tangan pada Azazel ini? Lalu kemudian kambing Azazel ini dilepaskan ke padang gurun sebagai Azazel itu. Apa maknanya? Perhatikan bahwa di dalam kitab Imamat itu sendiri, meletakkan tangan di atas kepala yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya melambangkan pengakuan dosa saja, tetapi juga kalau kita baca salah satu contoh lain di dalam Imamat pasal 24 ayat 13 dan ayat yang ke-14, pada waktu ada seseorang yang menghujat Tuhan. Ini adalah hukum sipil orang Israel. Ia dimasukkan dalam tahanan, lalu ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar, artinya yang mendengarkan kata-kata hujatnya, artinya semua orang yang menjadi saksi akan dosanya menghujat Tuhan itu, semua orang yang mendengar, katanya, haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu, sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Jadi meletakkan tangan di sini bukanlah mengaku dosa, karena yang berdosa adalah orang tersebut. Dalam hal ini yang berdosa adalah kambing Azazel itu, yang menggambarkan asal mula dosa, yaitu setanlah yang merupakan asal mula dosa. Dalam contoh Imamat 24 ayat 13-14, justru menyatakan bahwa pada waktu diletakkan tangan di atas kepala orang yang berdosa itu menggambarkan, dengan kata lain, kamulah yang melakukan dosa itu, kamulah asal mula dosa itu, maka kepadamulah ditanggungkan semua dosa itu, maka matilah engkau dengan dosamu itu. Dengan demikian pada waktu Harun meletakkan tangannya ke atas kepala kambing Azazel itu bukan mengaku dosa, tapi menyatakan bahwa Azazel lah yang merupakan asal usul dosa, menggambarkan setanlah menjadi pemula dosa, maka setan jugalah yang menjadi penanggung, bukan penanggung, tapi yang akan mengangkut dan menanggung semua hukuman yang dia lakukan atau yang dia buat sendiri. Dia yang melakukan, dia yang menanggung semua itu. Dan di sini perhatikan dalam Imamat pasal 16, Azazel tidak dikorbankan. Dan karena Azazel tidak dikorbankan, artinya dalam hal ini, dalam upacara tersebut, kambing yang masih hidup itu, kambing bagi Azazel itu tidak dikorbankan, artinya diusirnya dia ke padang gurun bukan menandakan bahwa dia adalah penebus, bukan menggambarkan bahwa dia menebus dosa dari orang Israel. Yang menebus dosa dari orang Israel dilambangkan oleh kambing yang disembelih dan dikorbankan. Sementara kambing yang diusir ke padang gurun, dia bukan juru selamat, dia bukan penebus, dia menanggung ulahnya sendiri sebagai pemula asal-usul dari dosa. Dan di dalam kitab Wahyu, itulah yang akan terjadi pada setan. Setelah Yesus datang pada kali yang kedua, maka orang-orang benar akan diselamatkan. Setan akan dirantai 1000 tahun lamanya. Di akhir 1000 tahun itu, maka setan dan semua pengikutnya akan dibinasakan di dalam api neraka. Jadi diusirnya kambing itu ke padang gurun, bukan upeti, tidak pakai upeti. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang digambarkan oleh kambing jantan untuk Tuhan itu. Terima kasih.
Wow, sangat jelas ya. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sama yang bertanya. Betul. Terima kasih pendeta.